Di sebuah wilayah yang tenang di Sulawesi, berdiri sebuah rumah kayu tua yang selalu tampak hidup meski tak pernah mencolok. Rumah itu bukan yang paling besar, bukan pula yang paling mewah, tetapi hampir setiap orang di daerah itu mengenalnya. Dari rumah itulah, selama puluhan tahun, suara seorang pendeta mengalir, menenangkan, menasihati, dan menguatkan iman jemaatnya. Sang ayah adalah seorang pendeta yang dihormati. Rambutnya mulai memutih, namun sorot matanya tetap teduh. Setiap langkahnya dijaga wibawa, setiap ucapannya diperhitungkan. Ia dikenal bukan hanya sebagai pemimpin rohani, tetapi juga sebagai tempat orang-orang mencurahkan masalah hidup, tentang keluarga, ekonomi, bahkan kehilangan orang tercinta. Banyak yang mengatakan, kehadirannya saja sudah cukup untuk menenangkan hati yang gundah. Di sampingnya, sang ibu selalu setia. Ia bukan pendeta, tetapi perannya tak pernah kalah penting. Dialah yang menyiapkan segalanya, menyambut jemaat dengan senyum, memasak untuk tamu yang datang tanpa janji, dan memastikan rumah mereka selalu terbuka bagi siapapun yang membutuhkan. Ketulusannya dikenal luas. Tak jarang orang-orang berkata, kalau pendeta itu suara iman, istrinya adalah pelukannya. Mereka memiliki seorang anak perempuan, putri bungsu yang tumbuh di tengah lingkungan penuh nilai-nilai keagamaan. Sejak kecil, anak itu akrab dengan bangku gereja, nyanyian rohani, dan doa-doa keluarga yang tak pernah terlewatkan setiap malam. Ia tumbuh menjadi gadis yang pendiam, santun, dan memiliki empati yang dalam. Banyak orang menyukainya, bukan karena ia anak pendeta, melainkan karena sikapnya yang selalu lembut dan penuh perhatian. Bagi masyarakat sekitar, keluarga itu adalah simbol keteladanan. Mereka sering dijadikan contoh dalam khotbah, dalam pertemuan warga, bahkan dalam obrolan ringan di warung kopi. Tak sedikit orang tua yang berkata kepada anak-anak mereka, belajarlah seperti keluarga pendeta itu. Hidup mereka sederhana, tapi penuh makna. Namun, di balik ketenangan dan penghormatan itu, ada sisi lain yang jarang terlihat orang. Sisi yang hanya diketahui oleh mereka yang hidup di dalam rumah kayu itu. Sang ayah, meski tampak kuat di hadapan jemaat, seringkali memikul beban berat sendirian. Tanggung jawab sebagai pendeta bukan perkara mudah. Ia harus selalu terlihat yakin, selalu punya jawaban, selalu tampak tegar. Padahal, seperti manusia lainnya, ia juga pernah lelah, pernah ragu, dan pernah bertanya dalam diam tentang banyak hal yang tak berani ia ucapkan. Sang ibu pun demikian. Ia menjalani hidup dengan penuh keikhlasan, namun hatinya kerap diuji. Ia tahu, menjadi istri seorang pendeta berarti berbagi suami dengan jemaat. Ada waktu-waktu ketika kebutuhan keluarga harus menunggu karena panggilan pelayanan. Namun ia memilih bertahan, bukan karena terpaksa, melainkan karena cinta dan keyakinan. Sedangkan sang anak, ia tumbuh menyaksikan semua itu. Ia melihat bagaimana orang tuanya mengabdi tanpa pamrih. Ia melihat bagaimana ayahnya bangun dini hari untuk berdoa, dan ibunya tetap tersenyum meski kelelahan. Semua itu tertanam dalam hatinya, membentuknya menjadi pribadi yang peka terhadap makna hidup dan pengorbanan. Setiap pagi, sebelum berangkat sekolah, sang anak selalu membantu ibunya. Kadang menyapu halaman, kadang menyiapkan air minum untuk ayahnya. Ia jarang mengeluh. Bagi orang tuanya, ia adalah anak yang membanggakan. Nilainya di sekolah baik, pergaulannya terjaga, dan tutur katanya sopan. Tak ada yang aneh, tak ada yang mencurigakan. Hidup berjalan sebagaimana mestinya. Hingga suatu hari, tanpa disadari siapapun, benih kecil mulai tumbuh di dalam hati sang anak. Awalnya sangat sederhana. Di sekolah, ia berteman dengan beberapa anak dari latar belakang berbeda. Ada yang Muslim, ada yang Kristen seperti dirinya. Mereka belajar bersama,
tertawa bersama, dan saling berbagi cerita. Sang anak memperhatikan sesuatu yang berbeda dari teman-teman muslimnya. Bukan pakaian mereka, bukan pula kebiasaan mereka yang terlihat mencolok, melainkan sikap tenang yang muncul pada waktu-waktu tertentu. Ketika jam istirahat tiba dan suara adzan dari masjid kecil tak jauh dari sekolah terdengar samar, teman-temannya berhenti sejenak. Ada yang bergegas mengambil air wudhu, ada yang melipat sajadah. Mereka melakukannya tanpa ribut, tanpa pamer, seolah itu adalah bagian paling alami dari hidup. Sang anak memperhatikan dari kejauhan. Ia tidak bertanya. Ia hanya melihat, dan entah mengapa, hatinya terasa hangat. Sepulang sekolah, ia kembali ke rumah kayu yang tenang itu. Ia menjalani rutinitas seperti biasa, makan bersama, mendengarkan cerita ayahnya tentang jemaat, membantu ibunya di dapur. Tak satu pun dari mereka menyadari bahwa di dalam hati sang anak, ada rasa ingin tahu yang baru tumbuh. Malam itu, seperti biasa, mereka berdoa bersama. Sang ayah memimpin doa dengan suara yang lembut namun tegas. Sang ibu menggenggam tangan anaknya. Sang anak menunduk, mengikuti doa itu. Namun di dalam hatinya, ada pertanyaan-pertanyaan kecil yang belum pernah muncul sebelumnya. Ia bertanya pada dirinya sendiri tentang iman, tentang Tuhan, tentang jalan hidup manusia. Bukan dengan keraguan, melainkan dengan keinginan tulus untuk memahami lebih dalam. Hari demi hari berlalu. Keluarga itu tetap menjadi keluarga yang dihormati. Tak ada perubahan yang tampak dari luar. Namun di dalam rumah kayu itu, di dalam hati seorang anak pendeta, sebuah perjalanan panjang perlahan dimulai. Perjalanan yang kelak akan mengguncang, menguji, sekaligus menyatukan mereka dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Hari-hari sang anak berjalan seperti biasa, namun sesuatu di dalam dirinya mulai berubah perlahan, nyaris tak terasa. Ia masih anak pendeta yang sama, berangkat sekolah dengan seragam rapi, menunduk sopan saat menyapa guru, dan pulang tepat waktu untuk membantu ibunya di rumah. Dari luar, tak ada satupun tanda yang menunjukkan adanya pergolakan di dalam hatinya. Namun di balik wajahnya yang tenang, pikirannya mulai dipenuhi oleh hal-hal baru yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di sekolah, ia semakin sering memperhatikan teman-teman muslimnya. Bukan karena perbedaan mereka, melainkan karena ada ketenangan yang selalu menyertai sikap mereka. Ketika pelajaran berlangsung, mereka belajar seperti siswa lain. Tetapi ketika waktu sholat tiba, ada perubahan suasana yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mereka menjadi lebih hening, lebih tertata, seolah dunia di sekitar mereka melambat. Suatu siang, ketika matahari menggantung terik di atas kepala, sang anak melihat salah satu temannya menggelar sajadah kecil di sudut kelas yang kosong. Temannya itu berdiri, menunduk, lalu bersujud dengan gerakan yang lembut dan penuh kehusyukan. Sang anak berhenti melangkah. Ia tidak bermaksud mengintip, tetapi pemandangan itu seakan memanggil perhatiannya. Ada sesuatu yang menyentuh hatinya, bukan karena ritualnya, melainkan karena ketulusan yang terpancar dari setiap gerakan. Ia merasa seperti sedang menyaksikan seseorang berbicara langsung dengan Tuhan, tanpa perantara, tanpa keramaian. Sejak hari itu, rasa ingin tahunya semakin tumbuh. Ia mulai bertanya-tanya, apa yang membuat teman-temannya begitu disiplin menjaga sholat? Mengapa mereka rela meninggalkan permainan atau obrolan demi beberapa menit berdiri dan bersujud? Ia tidak bertanya langsung, karena ada rasa sungkan di hatinya. Ia hanya mengamati, menyimpan semua pertanyaan itu dalam diam. Sepulang sekolah, ketika ia berjalan melewati sebuah masjid kecil di pinggir jalan, langkahnya melambat. Dari dalam masjid, suara adzan berkumandang. Suara itu tidak keras, tidak memaksa, namun meresap ke dalam dada. Untuk pertama kalinya, sang anak berhenti dan mendengarkan hingga selesai. Entah mengapa, dadanya terasa hangat dan matanya sedikit berkaca-kaca. Ia tidak mengerti arti kata-kata dalam adzan itu. Namun ada ketenangan yang ia rasakan, seolah panggilan itu bukan hanya untuk orang-orang yang akan sholat, tetapi juga untuk hatinya yang sedang mencari. Di rumah, kehidupan tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Sang ayah masih menjalankan tugas pelayanannya dengan penuh tanggung jawab. Sang ibu masih sibuk mengurus rumah dan melayani jemaat yang datang silih berganti. Sang anak tetap ikut doa malam bersama keluarga, tetap mendengarkan nasihat ayahnya tentang iman dan pengabdian. Namun kini, setiap doa yang ia ucapkan selalu diiringi pertanyaan-pertanyaan baru. Ia tidak merasa imannya berkurang, justru sebaliknya, ia merasa ingin mengenal Tuhan dengan cara yang lebih dalam. Ia ingin memahami mengapa ada begitu banyak jalan menujunya, dan mengapa hatinya tertarik pada satu jalan yang belum pernah ia lewati. Suatu sore, sang anak duduk di teras rumah sambil mengerjakan tugas sekolah. Dari kejauhan, terdengar suara anak-anak mengaji di sebuah rumah tetangga. Lantunan ayat-ayat suci itu terdengar asing, namun indah. Ia menghentikan tulisannya, memejamkan mata sejenak, dan membiarkan suara itu mengalir ke dalam hatinya. Ia merasa damai. Damai yang berbeda dari apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu, ia berdoa lebih lama dari biasanya. Ia tidak meminta apapun yang rumit. Ia hanya memohon agar Tuhan membimbing hatinya menuju kebenaran, apapun bentuknya. Doa itu keluar dengan tulus, tanpa beban, tanpa paksaan. Hari-hari berikutnya, rasa ingin tahu itu semakin kuat. Ia mulai membaca buku-buku pelajaran agama di sekolah dengan lebih saksama, membandingkan ajaran yang ia kenal sejak kecil dengan apa yang ia lihat dan dengar dari Islam. Ia menemukan banyak kesamaan tentang kasih sayang, tentang keadilan, tentang kebaikan kepada sesama. Namun ada pula perbedaan yang membuatnya merenung panjang. Yang paling membuatnya terkesan adalah konsep ketundukan dalam Islam, tentang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ia merasa konsep itu sederhana, namun begitu dalam. Tidak rumit, tidak bertele-tele, hanya hubungan langsung antara hamba dan Sang Pencipta. Ia tidak menceritakan apapun kepada orang tuanya. Bukan karena takut, melainkan karena ia sendiri belum sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi dalam dirinya. Ia hanya merasa ada benih kecil yang sedang tumbuh, dan ia tidak ingin merusaknya dengan tergesa-gesa. Sang ibu sesekali memperhatikan perubahan kecil pada anaknya. Ia melihat anaknya sering melamun, lebih banyak diam, dan lebih sering menatap langit sore dari teras rumah. Namun ia mengira itu hanya fase remaja biasa, masa ketika seorang anak mulai mencari jati diri. Sang ayah pun tak mencurigai apapun. Baginya, anaknya adalah anak yang patuh dan penuh kasih. Ia tidak pernah membantah, tidak pernah menunjukkan sikap menentang. Semua berjalan normal, seolah hidup mereka akan terus seperti itu selamanya. Namun di dalam hati sang anak, benih itu terus tumbuh. Ia mulai menyadari bahwa ketertarikannya pada Islam bukan sekadar rasa ingin tahu, melainkan sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang menyentuh nuraninya, sesuatu yang membuatnya merasa lebih dekat dengan Tuhan. Suatu hari, di sekolah, salah satu temannya mengajaknya berbincang ringan tentang puasa. Temannya itu bercerita dengan mata berbinar tentang Ramadan, tentang sahur bersama keluarga, tentang berbagi makanan, tentang tarawih, dan tentang kebahagiaan sederhana yang datang dari menahan diri. Sang anak mendengarkan dengan penuh perhatian. Ada kehangatan dalam cerita itu yang membuatnya tersenyum. Ia membayangkan kebersamaan, keikhlasan, dan kesederhanaan yang diceritakan temannya. Hatinya bergetar, bukan karena iri, melainkan karena rasa rindu yang tak ia mengerti asalnya. Malam itu, ia kembali berdoa. Kali ini, air mata mengalir tanpa ia sadari. Ia tidak tahu mengapa ia menangis. Ia hanya merasa hatinya penuh oleh rasa ingin mengenal, penuh oleh kerinduan pada kedamaian yang baru ia temukan. Perubahan di dalam hati sang anak kini tak lagi sekadar rasa ingin tahu. Ia telah menjadi perjalanan sunyi yang ia jalani sendiri, tanpa peta, tanpa penuntun, selain nurani yang terus berbisik pelan. Setiap hari ia tetap menjalani hidup sebagaimana mestinya. Sekolah, membantu ibunya, mendengarkan cerita ayahnya tentang jemaat. Namun di sela-sela rutinitas itu, pikirannya kerap melayang pada satu pertanyaan sederhana yang tak pernah ia temukan jawabannya. Bagaimana cara paling jujur mendekat kepada Tuhan? Ia menyimpan semuanya rapat-rapat di dalam hati.
Tak satu pun dari pertanyaan itu ia ucapkan pada ayah atau ibunya. Ia tahu, orang tuanya adalah sosok yang sangat taat dan penuh pengabdian. Ia tak ingin melukai mereka dengan kegelisahan yang bahkan belum ia pahami sepenuhnya. Maka, ia memilih diam, bukan karena takut, melainkan karena cinta. Setiap malam, setelah doa keluarga selesai, sang anak seringkali masih duduk di tepi tempat tidurnya. Ia menatap jendela yang terbuka, membiarkan angin malam menyentuh wajahnya. Dalam keheningan itu, ia berbicara kepada Tuhan dengan caranya sendiri. Tak ada kalimat indah, tak ada susunan doa yang panjang. Ia hanya berkata jujur, dari hati ke hati, "Jika Engkau ada di setiap jalan, tunjukkan aku jalan yang benar," bisiknya pelan. Doa-doa itu menjadi rahasia terdalamnya. Rahasia yang tak ia bagi kepada siapapun, bahkan kepada dirinya sendiri secara utuh. Ia hanya tahu, setiap kali selesai berdoa, dadanya terasa lebih lapang, meski pertanyaan di kepalanya belum sepenuhnya terjawab. Di sekolah, ia mulai lebih sering menyendiri saat waktu istirahat. Bukan karena menjauh dari teman-temannya, tetapi karena ia membutuhkan waktu untuk merenung. Ia duduk di bawah pohon rindang, memandangi halaman sekolah yang ramai. Ia melihat kehidupan bergerak dengan begitu sederhana, sementara di dalam dirinya, sebuah pergulatan besar sedang berlangsung. Suatu hari, tanpa sengaja, ia menemukan sebuah buku kecil tentang Islam di perpustakaan sekolah. Buku itu bukan buku pelajaran, melainkan bacaan ringan tentang makna iman, ibadah, dan akhlak. Tangannya gemetar saat mengambilnya. Ia menoleh ke sekeliling, memastikan tak ada yang memperhatikannya. Bukan karena ia melakukan sesuatu yang salah, melainkan karena ia merasa sedang memasuki wilayah yang sangat pribadi. Ia membaca buku itu perlahan. Setiap kalimat ia cerna dengan hati-hati. Ada banyak hal yang terasa asing, namun juga banyak yang terasa dekat. Tentang keikhlasan, tentang kesabaran, tentang berserah diri kepada Tuhan tanpa syarat. Ia merasa seolah kata-kata itu sedang berbicara langsung kepadanya. Ia tak membawa buku itu pulang. Ia hanya membacanya di perpustakaan, lalu mengembalikannya ke rak semula. Namun isi buku itu terus terngiang di kepalanya, menemaninya dalam perjalanan pulang, bahkan hingga ia terlelap di malam hari. Di rumah, sang ibu mulai memperhatikan perubahan kecil yang semakin nyata. Anak perempuannya kini lebih sering terbangun sebelum subuh. Ia tidak membuat suara, tidak menyalakan lampu terang, hanya duduk diam di kamar. Sang ibu pernah bertanya dengan lembut, "Kamu tidak bisa tidur?" Sang anak hanya tersenyum dan menjawab singkat, "Aku hanya ingin menenangkan pikiran, Bu." Sang ibu tak memaksa. Ia percaya pada anaknya. Ia tak tahu bahwa di balik jawaban sederhana itu, ada doa-doa panjang yang dipanjatkan dalam keheningan. Sang ayah pun merasakan ada sesuatu yang berbeda. Dalam doa malam, ia sering mendapati anaknya terdiam lebih lama, menunduk lebih dalam. Namun ia mengira itu tanda kedewasaan iman. Ia justru merasa bangga, mengira anaknya sedang tumbuh menjadi pribadi yang semakin dekat dengan Tuhan. Ironisnya, sang ayah tak menyadari bahwa kedekatan itu sedang mencari bentuk yang baru. Pada suatu malam, hujan turun deras. Atap rumah kayu itu berderik pelan, menciptakan irama yang menenangkan. Sang anak duduk sendirian di kamarnya, memeluk lutut. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Bukan karena sedih, bukan pula karena takut. Ia menangis karena merasa sendirian dalam pencarian yang tak bisa ia ceritakan pada siapapun. Ia merasa berada di persimpangan. Di satu sisi, ada cinta dan hormat yang begitu besar pada orang tuanya. Di sisi lain, ada panggilan batin yang semakin kuat. Ia takut jika pencariannya ini suatu hari akan melukai orang-orang yang paling ia cintai. Dalam tangis itu, ia kembali berdoa. Doa yang paling jujur yang pernah ia ucapkan. "Tuhan, jika jalan ini bukan untukku, hentikan aku sekarang. Tapi jika ini kebenaran MU, kuatkan aku agar tidak melukai siapapun." Doa itu menenangkan hatinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa Tuhan benar-benar mendengarnya.
Hari-hari berikutnya, ia menjadi lebih lembut, lebih sabar. Seolah doa-doanya perlahan mengubah caranya memandang hidup. Ia lebih cepat membantu ibunya tanpa diminta. Ia lebih sering mendengarkan ayahnya tanpa menyela. Ia berusaha menjadi anak yang lebih baik, bukan untuk membuktikan apapun, melainkan karena hatinya dipenuhi rasa syukur yang baru. Teman-temannya di sekolah mulai menyadari perubahan itu. Mereka melihatnya lebih tenang, lebih bijaksana. Namun tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam hatinya. Ia tetap menyimpan semuanya sebagai rahasia antara dirinya dan Tuhan. Suatu sore, ia kembali melewati masjid kecil di pinggir jalan. Kali ini, ia berhenti lebih lama. Dari dalam, terdengar lantunan ayat suci yang merdu. Ia tak mengerti artinya, tetapi ia merasakan kedamaian yang luar biasa. Ia berdiri di luar pagar, menunduk, membiarkan suara itu mengalir ke dalam jiwanya. Ia pulang dengan langkah ringan, seolah beban di dadanya berkurang. Di rumah, ia mendapati ayah dan ibunya sedang duduk bersama di ruang tamu. Mereka tersenyum melihatnya. Senyum itu penuh kasih, penuh harap. Hatinya bergetar. Ia kembali diingatkan bahwa apapun yang ia cari, ia tak boleh melupakan cinta yang telah membesarkannya. Malam itu, ia menulis di buku catatan kecilnya. Ia menulis bukan untuk dibaca orang lain, melainkan untuk dirinya sendiri. Tentang pencarian, tentang doa, tentang ketakutan, dan tentang harapan. Di akhir halaman, ia menulis satu kalimat sederhana. Aku hanya ingin menjadi hamba yang jujur di hadapan Tuhan. Hari itu datang tanpa tanda apapun. Pagi berjalan seperti biasa. Matahari menyapa dengan cahaya lembut, dan rumah kayu itu kembali dipenuhi aroma masakan sang ibu. Sang ayah bersiap menjalankan aktivitas pelayanannya, sementara sang anak membantu menyiapkan meja makan. Tak ada yang menyangka bahwa di balik rutinitas yang tampak tenang itu, sang anak telah memantapkan satu keputusan terberat dalam hidupnya. Keputusan untuk jujur. Sejak lama, pengakuan itu berputar-putar di kepalanya. Ia menunda bukan karena ragu pada apa yang ia rasakan, melainkan karena ia tahu betul dampak dari kata-kata yang akan keluar dari mulutnya. Ia memahami posisi ayahnya sebagai pendeta, memahami pengabdian ibunya, memahami betapa kuatnya fondasi iman keluarga mereka. Namun ia juga tahu, ia tak bisa terus menyimpan kebenaran yang sedang tumbuh di dalam hatinya. Siang itu, ketika semua pekerjaan rumah telah selesai dan suasana menjadi lebih lengang, sang anak memberanikan diri. Ia mendekati ibunya yang sedang melipat pakaian di ruang tengah. Tangannya gemetar, dadanya berdebar lebih kencang dari biasanya. "Ibu," panggilnya pelan. Sang ibu menoleh, tersenyum seperti biasa. "Ada apa, Nak?" Sang anak menelan ludah. Kata-kata itu terasa berat, seolah tersangkut di tenggorokan. "Aku ingin bicara, tapi bukan sekarang. Bisa nanti malam, bersama ayah." Sang ibu terdiam sejenak, menangkap keseriusan di wajah anaknya. Ia mengangguk perlahan. "Baik, kalau itu yang kamu mau." Sepanjang sisa hari itu, sang anak berjalan dengan perasaan campur aduk. Setiap tawa terasa palsu, setiap obrolan terasa menekan. Ia mencintai kedua orang tuanya dengan sepenuh hati, dan justru karena cinta itulah pengakuan ini terasa begitu menyakitkan. Malam pun tiba. Setelah makan malam dan doa bersama, sang ayah dan ibu duduk di ruang tamu. Sang anak duduk di hadapan mereka, menunduk, kedua tangannya saling menggenggam erat. Ruangan itu sunyi, hanya terdengar detak jam dinding yang berdetak pelan, seolah menghitung detik menuju sebuah perubahan besar. "Ada apa, Nak?" tanya sang ayah dengan suara lembut. Sang anak mengangkat wajahnya perlahan. Matanya berkaca-kaca. Ia membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Nafasnya terengah. Sang ibu mendekat, menggenggam tangannya. "Kami mendengarkan," ujar sang ibu penuh kasih. Air mata sang anak akhirnya jatuh. Tangisnya pecah, bukan dengan suara keras, melainkan terseduh, tertahan, penuh beban. Ia mencoba mengatur nafas,
lalu berkata dengan suara bergetar, "Ayah, Ibu, aku minta maaf kalau apa yang akan aku katakan nanti menyakiti kalian." Sang ayah dan ibu saling berpandangan. Jantung sang ayah berdetak lebih cepat. Sejak beberapa waktu ini, aku banyak berpikir tentang Tuhan, tentang iman, tentang hidup. Suaranya nyaris tak terdengar. Aku tidak sedang memberontak. Aku tidak ingin meninggalkan kalian. Tapi hatiku tertarik pada Islam. Kata-kata itu jatuh seperti petir di ruang tamu kecil itu. Sang ibu membeku. Tangannya melepas genggaman anaknya. Wajahnya pucat. Matanya membesar. Sang ayah terdiam. Napasnya tertahan. Seolah dunia berhenti berputar sesaat. "Apa maksudmu?" tanya sang ayah akhirnya. Suaranya berat, bergetar menahan emosi. Sang anak mengusap air mata. "Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya selain dengan jujur. Aku merasa damai ketika mendengar adzan. Aku tersentuh melihat sholat. Aku membaca dan berdoa. Dan aku merasa Tuhan membimbingku ke sana." Sang ayah berdiri. Langkahnya mundur beberapa langkah, seolah mencari sandaran. Wajahnya memerah. Rahangnya mengeras. "Kamu sadar apa yang kamu katakan?" Suaranya meninggi. "Aku pendeta. Hidup kita diabdikan untuk pelayanan ini." Sang ibu menutup mulutnya. Air mata mulai mengalir. "Nak, ini tidak mudah," ucapnya lirih. Sang anak menunduk dalam-dalam. "Aku tahu, Bu. Aku tahu ini berat. Tapi aku ingin jujur. Aku tidak ingin hidup dengan kebohongan. Dan ada satu hal lagi." Sang ayah menoleh tajam. "Apa lagi?" Sang anak mengangkat wajahnya. Matanya basah namun penuh tekad. "Aku ingin menjadi ustadzah." Kata itu mengguncang lebih keras dari pengakuan sebelumnya. Sang ayah membanting tangannya ke meja. Suara itu menggema di ruangan. "Cukup!" teriaknya. "Ini keterlaluan." Ia berjalan mondar-mandir. Emosinya meledak. "Apa yang salah dengan semua yang telah kami ajarkan? Apa kurangnya iman kita? Apa kurangnya kasih yang kami berikan?" Sang anak menangis terseduh-seduh. "Tidak ada yang salah. Yah, kalian orang tua yang luar biasa. Justru karena itulah aku takut mengatakan ini. Aku tidak ingin menyakiti kalian. Aku hanya ingin mengikuti suara hatiku." Sang ibu bangkit, memeluk anaknya. Tangis mereka menyatu. Namun sang ayah berdiri kaku, matanya merah, dadanya naik turun menahan amarah dan luka. Malam itu berakhir tanpa kesepakatan. Sang ayah masuk ke kamarnya tanpa berkata apapun. Sang ibu mengantar anaknya ke kamar, memeluknya lama. "Apapun yang terjadi, ibu tetap mencintaimu," bisiknya, meski hatinya remuk. Hari-hari berikutnya dipenuhi keheningan yang menyesakan. Sang ayah menjadi pendiam. Ia tetap menjalankan pelayanannya. Namun sorot matanya berubah. Senyumnya pudar. Di rumah, ia jarang berbicara dengan anaknya. Sang ibu berada di tengah-tengah, mencoba menjaga keseimbangan antara suami dan anak yang sama-sama ia cintai. Sang anak merasakan jarak itu seperti luka terbuka. Ia ingin meminta maaf, ingin menarik kembali kata-katanya. Namun ia tahu itu berarti mengingkari nuraninya sendiri. Ia memilih diam, menunjukkan baktinya lewat perbuatan. Ia bangun lebih pagi, membantu ibunya lebih banyak, menunggu ayahnya pulang tanpa bertanya apapun. Beberapa malam, sang anak mendengar ayahnya terbangun, berjalan mondar-mandir di kamarnya. Ia tahu ayahnya sedang berperang dengan pikirannya sendiri. Ia berdoa dalam diam, memohon agar Tuhan melembutkan hati mereka semua. Sang ayah, di balik kemarahannya, sebenarnya sedang terluka. Luka karena merasa gagal sebagai ayah, sebagai pendeta, sebagai pemimpin iman keluarga. Ia merasa kehilangan kendali atas sesuatu yang selama ini ia yakini paling ia pahami, iman. Namun yang tak ia sadari, justru disitulah Tuhan mulai bekerja.
Hari-hari setelah pengakuan itu berlalu dengan pelan dan berat, seolah waktu sengaja memperlambat langkahnya agar setiap perasaan bisa dirasakan dengan utuh. Rumah kayu yang dulu penuh kehangatan kini dipenuhi keheningan yang tak terucap. Tidak ada teriakan, tidak ada perdebatan lanjutan, tetapi justru diam itulah yang paling menyakitkan. Sang ayah tetap menjalani rutinitasnya sebagai pendeta. Ia berangkat pagi, pulang menjelang senja, dan duduk diam di ruang tamu dengan Alkitab terbuka di pangkuannya. Namun matanya sering kosong, seolah membaca tanpa benar-benar melihat. Ia jarang menegur anaknya, bukan karena benci, melainkan karena hatinya belum menemukan kata-kata yang tepat. Sang ibu berada di antara mereka, mencoba menambal retakan yang tak terlihat. Ia memasak seperti biasa, menyajikan makanan dengan tangan gemetar namun senyum tetap terpasang. Ia berbicara seperlunya, menahan tangis agar rumah itu tak runtuh oleh kesedihan. Di dalam doanya, ia memohon satu hal saja, agar cinta tetap tinggal, apapun yang terjadi. Sang anak memahami semuanya. Ia tahu, pengakuannya telah mengguncang dunia orang tuanya. Namun ia tak pernah menyesal telah jujur. Yang ia sesali hanyalah kenyataan bahwa kejujuran itu harus melukai orang-orang yang paling ia cintai. Ia memilih satu jalan, mencintai tanpa memaksa. Sejak pagi buta, sang anak sudah bangun. Ia menyiapkan air hangat untuk ayahnya, menyapu halaman, dan membantu ibunya tanpa diminta. Ia tidak menyinggung soal Islam, tidak mengulang pengakuannya, dan tidak berusaha meyakinkan siapapun. Ia hanya hadir, sebagai anak, sebagai penopang, sebagai wujud kasih yang tak berubah. Ketika sang ayah duduk diam di teras, sang anak datang membawa secangkir teh. Ia meletakkannya perlahan di meja kecil, lalu berkata pelan, "Ayah, minumnya hangat." Sang ayah menoleh sejenak. Pandangan mereka bertemu. Tak ada kata yang keluar, hanya anggukan kecil. Namun bagi sang anak, anggukan itu adalah tanda bahwa pintu belum sepenuhnya tertutup. Di dalam hatinya, sang anak berdoa tanpa henti. Bukan doa agar orang tuanya segera menerima Islam, melainkan doa agar hatinya sendiri tetap bersih, tidak dipenuhi amarah, tidak dikuasai ego. Ia takut, jika ia bersikap keras, ia justru akan menghancurkan jembatan yang masih tersisa. Hari demi hari berlalu. Sang ibu mulai memperhatikan sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Anaknya kini lebih sabar, lebih lembut, dan lebih tenang dari sebelumnya. Ia tidak membalas keheningan dengan sikap dingin. Ia tidak mengeluh. Bahkan ketika ayahnya tak menyapanya seharian, ia tetap menyiapkan makan malam dengan penuh cinta. Suatu malam, sang ibu tak kuasa menahan air matanya. Ia duduk di dapur bersama anaknya. Suara hujan mengguyur atap rumah. "Kamu tidak marah pada ayah?" tanya sang ibu lirih. Sang anak menggeleng perlahan. "Tidak, Bu. Aku justru merasa bersalah. Aku tahu ayah terluka." Sang ibu menangis. "Ibu takut kehilangan kalian berdua." Sang anak menggenggam tangan ibunya. "Aku tidak kemana-mana, Bu. Aku tetap anakmu." Pelukan itu menjadi penguat bagi sang ibu. Ia mulai melihat bahwa perubahan anaknya bukanlah pemberontakan, melainkan pendewasaan. Ia belum memahami sepenuhnya jalan yang dipilih anaknya, tetapi ia tak bisa memungkiri bahwa cinta dalam diri anak itu justru semakin besar. Sang ayah, meski tak berkata apapun, memperhatikan semuanya dari kejauhan. Ia melihat bagaimana anaknya tetap menghormatinya, tetap menunduk sopan, tetap melayani ibunya dengan sepenuh hati. Tidak ada sikap menantang, tidak ada usaha memaksakan keyakinan. Di sanalah, untuk pertama kalinya, keraguan muncul di hati sang ayah. Bukan keraguan terhadap imannya sendiri, melainkan terhadap prasangkanya. Ia mulai bertanya dalam diam, jika ini jalan yang salah, mengapa justru membuat anakku menjadi lebih baik? Namun pertanyaan itu belum berani ia akui. Ia menekannya dalam-dalam, menguburnya di balik kesibukan pelayanan. Ia berpikir, mungkin ini hanya fase. Mungkin waktu akan menyembuhkan semuanya. Sang anak tidak tahu apa yang dipikirkan ayahnya. Ia hanya tahu satu hal,
ia harus bersabar. Ia sering mengingat kembali doa yang ia ucapkan dalam tangis. Doa agar ia tidak melukai siapapun. Maka ia menjadikan akhlak sebagai jalannya berbicara. Ketika ada jemaat yang datang ke rumah, sang anak tetap menyambut dengan ramah. Ia membantu ibunya menyajikan hidangan, tersenyum tulus, dan mendengarkan cerita mereka. Tak satu pun tahu bahwa di balik senyum itu, ada pergulatan iman yang besar. Beberapa jemaat memuji sikap sang anak. "Anakmu sekarang makin dewasa," kata mereka pada sang ayah. Sang ayah hanya tersenyum tipis. Pujian itu justru menusuk hatinya. Ia merasa bangga, namun sekaligus bingung. Ia ingin marah, tetapi kenyataan di hadapannya tak memberinya alasan. Malam-malam sang ayah menjadi panjang. Ia sering terbangun, duduk di tepi tempat tidur, dan menatap gelap. Dalam keheningan itu, wajah anaknya kerap muncul di benaknya. Wajah yang penuh air mata saat pengakuan itu, wajah yang kini selalu lembut dan sabar. Sementara itu, sang anak terus menata hatinya. Ia mulai membiasakan diri berdoa dengan lebih teratur, namun tetap menjaga agar tidak terlihat mencolok di hadapan orang tuanya. Ia melakukannya bukan karena takut, melainkan karena menghormati proses yang sedang berlangsung. Ia percaya, hidayah tidak pernah datang lewat paksaan. Ia datang lewat keteladanan, lewat cinta, lewat kesabaran yang diuji. Suatu sore, sang ayah pulang lebih awal. Ia mendapati anaknya sedang membantu ibunya menumbuk bumbu di dapur. Tertawa kecil saat tangannya belepotan. Pemandangan itu membuat langkahnya terhenti. Ia berdiri lama di ambang pintu, memperhatikan dengan hati yang bergetar. Untuk sesaat, ia lupa pada amarahnya, lupa pada luka di egonya. Yang ia lihat hanyalah keluarganya, sesuatu yang hampir ia rasakan akan hilang. Tanpa sadar, matanya berkaca-kaca. Sang anak menoleh dan melihat ayahnya. Ia berhenti tertawa, lalu menunduk hormat. Ayah sudah pulang. Sang ayah mengangguk. Tidak ada kata lain. Namun di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai retak. Bukan imannya, melainkan tembok keras yang selama ini ia bangun. Malam-malam sang ayah tak lagi sama sejak pengakuan itu terucap. Tidurnya sering terputus. Pikirannya melayang ke arah yang tak pernah ia izinkan sebelumnya. Sebagai pendeta, ia terbiasa menjadi penuntun, orang yang memberi jawaban, bukan yang mencari. Namun kini, ia terjaga dalam gelap, menatap langit-langit kamar, bertanya pada dirinya sendiri tentang hal-hal yang selama ini ia anggap telah selesai. Ia mencoba menepisnya dengan doa-doa yang ia kenal sejak lama. Ia membaca ayat-ayat yang telah dihafalnya, memohon ketenangan. Tetapi setiap kali ia menutup kitab di pangkuannya, bayangan wajah anaknya muncul. Wajah yang menangis namun jujur, wajah yang tidak menantang, hanya memohon dimengerti. Di luar kamar, rumah kayu itu sunyi. Sang ibu tidur dengan napas yang lebih berat dari biasanya, lelah menahan perasaan. Sang anak terlelap di kamarnya, dengan doa-doa yang tak pernah ia pamerkan. Sang ayah bangkit perlahan, berjalan ke ruang tamu. Ia duduk di kursi yang sama, tempat ia biasa menyiapkan khotbah. Namun malam ini, tak ada jemaat, tak ada mimbar, hanya dirinya sendiri dan kegelisahan yang menuntut dijawab. Ia menatap rak buku. Di sana tersusun rapi buku-buku teologi, catatan khotbah, dan Alkitab yang telah menemaninya bertahun-tahun. Tangan tuanya menyentuh punggung buku-buku itu satu persatu, seolah mencari pegangan. Namun yang ia rasakan justru kekosongan, bukan karena imannya runtuh, melainkan karena ada pertanyaan yang belum pernah ia beri ruang. "Kenapa?" gumamnya pelan. "Kenapa harus anakku?" Ia merasa marah, bukan pada Tuhan, melainkan pada dirinya sendiri. Ia bertanya-tanya apakah ia telah gagal. Apakah pelayanannya kurang? Apakah rumahnya kurang hangat? Ia telah memberikan hidupnya untuk iman yang ia yakini, tetapi kini, keyakinan itu diuji dari tempat yang paling dekat, keluarganya sendiri. Hari-hari berikutnya, sang ayah mencoba mengubur kegelisahan itu dengan kesibukan. Ia memperbanyak pelayanan, menghadiri lebih banyak pertemuan,
berbicara lebih lama di hadapan jemaat. Orang-orang melihatnya seperti biasa, tegar, berwibawa. Namun hanya ia yang tahu betapa rapuhnya hatinya saat ia turun dari mimbar. Suatu sore, setelah pulang dari pelayanan yang melelahkan, ia menemukan rumah dalam keadaan sepi. Sang ibu sedang keluar sebentar. Sang anak berada di kamar. Di meja ruang tamu, tergeletak sebuah buku kecil. Sampulnya sederhana, tanpa judul mencolok. Ia mengenal tulisan tangan itu, tulisan anaknya. Tangannya bergetar saat membukanya. Di dalamnya, ia menemukan catatan-catatan pendek. Bukan propaganda, bukan perdebatan, melainkan renungan. Tentang Tuhan yang Maha Esa, tentang doa dalam keheningan, tentang keinginan menjadi hamba yang jujur. Tidak ada satupun kalimat yang menyudutkan. Tidak ada kata yang merendahkan iman orang tuanya. Ia menutup buku itu perlahan. Dadanya sesak. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa ini bukan sekadar ketertarikan sesaat. Ini adalah pencarian yang sungguh-sungguh. Pencarian yang ia kenali, karena ia sendiri pernah menjalaninya di masa muda. Bedanya, dulu ia mencari untuk menguatkan iman yang ia pilih. Kini, anaknya mencari dengan keberanian yang mempertaruhkan cinta. Malam itu, setelah rumah kembali sunyi, sang ayah melakukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia membuka laci meja tua di sudut ruang tamu dan mengeluarkan sebuah buku terjemahan Al-Quran. Buku itu pernah ia terima bertahun-tahun lalu sebagai hadiah dari seorang kenalan. Lalu ia simpan tanpa pernah dibaca. Kini, dengan tangan yang sedikit gemetar, ia membuka halaman pertama. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku hanya ingin tahu apa yang membuat anakku tersentuh." Ia membaca perlahan, tidak terburu-buru, tidak untuk membantah, hanya untuk memahami. Kata demi kata mengalir, sederhana namun tegas, tentang Tuhan yang Maha Esa, tentang keadilan, tentang kasih sayang, tentang manusia yang diciptakan dengan tujuan. Ada kalimat-kalimat yang membuatnya berhenti lama. Ia menutup mata, menarik napas. Ia merasakan sesuatu yang asing, bukan ancaman, bukan ketakutan, melainkan ketenangan yang sunyi. Ia tidak ingin mengakuinya, tetapi hatinya tergetar. Ia menutup buku itu dengan cepat, seolah takut pada perasaannya sendiri. "Tidak," bisiknya, "aku pendeta." Namun kalimat itu tak lagi terdengar seperti penegasan. Ia terdengar seperti pertahanan. Hari demi hari, pergulatan itu semakin kuat. Sang ayah mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu ia abaikan. Cara anaknya berbicara dengan sopan, kesabarannya yang luar biasa, kedamaiannya yang tak dibuat-buat. Ia juga melihat sang ibu yang semakin sering menangis dalam diam, berusaha menjadi penyangga di antara dua cinta yang sama-sama ia genggam. Suatu malam, sang ayah memberanikan diri berbicara dengan sang ibu. Mereka duduk di dapur, hanya ditemani cahaya lampu temaram. "Kamu melihat perubahan pada anak kita?" tanya sang ayah pelan. Sang ibu mengangguk, air mata menggenang. "Aku melihatnya, dan aku bingung. Aku takut, tapi aku juga kagum." Sang ayah terdiam lama. "Aku membaca sedikit," ucapnya akhirnya. "Aku ingin tahu apa yang ia rasakan." Sang ibu menatapnya dengan mata terbelalak. Dan sang ayah menggeleng perlahan. "Aku belum tahu. Tapi aku tahu satu hal. Ini tidak sesederhana yang kupikir." Pengakuan itu adalah celah pertama. Bukan celah iman, melainkan celah ego. Untuk pertama kalinya, sang ayah mengizinkan dirinya tidak tahu, dan itu menakutkan sekaligus melegakan. Malam itu, ia kembali membaca terjemahan itu. Kali ini lebih lama. Ia tidak mencari pembenaran, ia mencari kejujuran. Ia menemukan ajaran tentang ketundukan, tentang berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan tanpa perantara. Ia teringat pada anaknya yang sering terjaga sebelum subuh, pada doa-doa sunyinya. Ia teringat pada masa mudanya, ketika ia juga pernah mempertanyakan segalanya sebelum memilih jalan hidupnya. Ia tersenyum pahit.
Mengapa aku lupa bahwa iman selalu dimulai dari pencarian? Air mata jatuh tanpa ia sadari. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia menangis bukan karena kalah, melainkan karena disadarkan. Disadarkan bahwa Tuhan tak pernah terkurung dalam satu cara, satu kebiasaan, atau satu jabatan. Namun ia belum siap. Belum siap mengakui apapun kepada anaknya. Belum siap menghadapi konsekuensi. Ia masih pendeta. Ia masih memiliki jemaat. Ia masih takut kehilangan segalanya. Di kamarnya, sang anak berdoa. Ia tidak tahu bahwa ayahnya sedang membaca, sedang menangis, sedang berperang dengan dirinya sendiri. Ia hanya tahu satu hal, ia harus terus bersabar. Di antara mereka, Tuhan bekerja dengan caranya sendiri, lembut, pelan, namun pasti. Waktu bergerak menuju satu titik yang tak bisa dihindari. Udara di sekitar rumah kayu itu terasa berbeda, bukan karena perubahan musim semata, melainkan karena perubahan batin yang perlahan mengendap di setiap sudutnya. Hari-hari menjelang Ramadan datang membawa keheningan yang syarat makna, seolah alam pun ikut menahan napas menunggu keputusan yang akan lahir dari hati-hati yang sedang diuji. Sang anak merasakannya lebih dulu. Ia tak lagi sekadar merasakan panggilan, tetapi juga tanggung jawab. Setiap kali mendengar cerita tentang Ramadan dari teman-temannya di sekolah, tentang sahur pertama, tarawih berjamaah, dan doa-doa yang lebih panjang, dadanya bergetar oleh rindu yang tak bisa ia ungkapkan. Namun rindu itu tak lagi hanya tentang ibadah, melainkan tentang keluarga. Ia ingin merasakan Ramadan bersama orang-orang yang paling ia cintai. Ia ingin berbagi kebahagiaan, bukan berdiri sendirian di tengah pilihan hidup yang sunyi. Namun ia tahu, keinginannya tak boleh menjadi tuntutan. Di rumah, suasana masih berjalan dalam kesenyapan yang terjaga. Sang ayah kini tak lagi sepenuhnya menjauh. Ia mulai duduk lebih lama di ruang tamu saat sang anak berada di sana. Ia mendengarkan tanpa menyela ketika anaknya berbicara pada sang ibu. Kadang, pandangannya tertuju pada anaknya dengan sorot yang sulit diterjemahkan. Bukan marah, bukan pula menolak, melainkan sejenis kebimbangan yang jujur. Sang ibu menjadi saksi dari perubahan kecil itu. Ia melihat suaminya yang kini lebih sering termenung, lebih jarang bicara soal pelayanan, dan lebih sering terdiam lama setelah doa malam. Ia melihat anaknya yang semakin tenang, semakin sabar, dan semakin jarang menitikkan air mata. Ketiganya hidup dalam satu rumah, namun masing-masing berjalan di lorong batinnya sendiri. Suatu sore, sang anak membantu ibunya membersihkan dapur. Sambil mengelap meja, ia berkata pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. "Sebentar lagi Ramadan, Bu." Sang ibu terdiam. Tangannya berhenti sejenak. Ia mengangguk perlahan. "Iya." Ibu dengar dari tetangga. Tak ada kalimat lanjutan. Namun di mata sang ibu, ada getar yang tak bisa disembunyikan. Ia tahu, kalimat sederhana itu menyimpan begitu banyak makna. Malam itu, sang ibu menangis dalam doa. Ia berlutut lama, memohon petunjuk. Bukan petunjuk untuk memilih satu pihak, melainkan petunjuk agar ia tak kehilangan siapapun. Ia tak ingin rumah itu menjadi medan perpisahan. Ia ingin tetap menjadi ibu yang memeluk, bukan hakim yang memutuskan. Sang ayah juga tak luput dari kegelisahan. Jadwal pelayanannya mulai berkurang, bukan karena ia malas, melainkan karena hatinya tak lagi sanggup berdiri lama di mimbar tanpa kejujuran penuh. Ia merasa ada jarak antara kata-kata yang ia ucapkan dan apa yang sedang terjadi di dalam dirinya. Suatu malam, setelah hujan turun dengan lembut, sang ayah duduk sendirian di ruang tamu. Terjemahan Al-Quran kembali terbuka di hadapannya. Kali ini, ia tak lagi membaca dengan rasa curiga. Ia membaca dengan kerendahan hati seorang pencari. Ada ayat-ayat tentang rahmat, tentang ampunan, tentang Tuhan yang Maha mengetahui isi hati manusia. Ia membaca perlahan, berhenti, lalu membaca kembali. Setiap kata seperti mengetuk pintu hatinya, meminta izin untuk masuk. Ia teringat pada anaknya, pada keberaniannya berkata jujur, pada kesabarannya menunggu,
pada cintanya yang tak pernah memaksa. Ia menutup mata, dan untuk pertama kalinya, ia mengakui pada dirinya sendiri bahwa apa yang ia rasakan bukan sekadar simpati. Ia sedang digerakkan. Namun ketakutan masih berdiri di hadapannya. Takut kehilangan jemaat. Takut dicap mengkhianati jalan hidupnya. Takut pada perubahan yang akan mengubah segalanya. Ketakutan itu nyata. Dan ia manusia, bukan batu. Di kamarnya, sang anak terbangun sebelum subuh seperti biasa. Ia duduk bersila, memejamkan mata, dan berdoa dengan lirih. Ia tidak meminta keajaiban. Ia tidak meminta jawaban cepat. Ia hanya memohon agar hati ayah dan ibunya dijaga dalam kelembutan, apapun keputusan yang kelak mereka ambil. Hari-hari menjelang Ramadan semakin dekat. Suara adzan maghrib terdengar lebih sering di telinga sang ayah, seolah tak lagi sekadar latar belakang. Ia mulai memperhatikan waktu, memperhatikan langit yang berubah warna, memperhatikan ritme hidup orang-orang di sekitarnya yang bersiap menyambut bulan suci. Ia melihat tetangga-tetangga membersihkan rumah, berbagi makanan, dan menyapa dengan senyum yang hangat. Tak ada kegaduhan, tak ada pamer, hanya kesederhanaan yang menenangkan. Suatu malam, sang ayah memanggil sang anak. Suaranya tenang, namun serius. "Kemari," ucapnya singkat. Sang anak mendekat dengan hati berdebar. Ia duduk di hadapan ayahnya, menunduk hormat. "Ayah tidak marah," kata sang ayah pelan. "Ayah hanya ingin bertanya." Sang anak mengangguk. "Aku mendengarkan." "Yah, apa yang kamu cari sebenarnya?" tanya sang ayah, matanya menatap dalam. Sang anak menarik napas. "Aku mencari ketenangan, yah, dan kejujuran pada Tuhan. Tak ada perdebatan, tak ada bantahan." Sang ayah mengangguk perlahan. "Ayah belum mengerti semuanya," katanya jujur. "Tapi ayah melihat kamu tidak berubah menjadi anak yang buruk. Justru sebaliknya." Kalimat itu membuat dada sang anak sesak. Air mata menggenang. Namun ia menahannya. Ia tahu, ini bukan saatnya larut. Percakapan itu singkat, tetapi dampaknya besar. Untuk pertama kalinya, sang ayah mengakui perubahan positif tanpa penolakan. Itu menjadi tanda bahwa tembok yang selama ini berdiri mulai retak. Sang ibu menyaksikan perubahan itu dengan hati bergetar. Ia melihat suaminya yang kini lebih sering diam, bukan karena keras, tetapi karena sedang mempertimbangkan sesuatu yang besar. Ia melihat anaknya yang semakin tenang, bukan karena menyerah, melainkan karena percaya. Malam terakhir sebelum Ramadan tiba, rumah kayu itu kembali sunyi. Namun kali ini, sunyi itu bukan lagi sunyi yang menekan. Ia sunyi yang penuh harap. Sang ayah duduk di ruang tamu, sang ibu di sampingnya. Sang anak berada di kamarnya, berdoa seperti biasa. Di luar, langit tampak cerah, bintang-bintang berkelip lembut. Sang ayah menutup matanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berdoa tanpa kata-kata yang ia hafal. Ia berdoa dengan kejujuran seorang ayah, seorang suami, dan seorang manusia yang ingin menemukan kebenaran. "Jika ini jalan MU," bisiknya dalam hati, "kuatkan aku." Di kamar sebelah, sang anak merasakan getaran yang tak bisa ia jelaskan. Dadanya hangat, air matanya mengalir pelan. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi di hati ayahnya. Namun ia percaya, doa-doa yang dipanjatkan dengan tulus tak pernah sia-sia. Subuh pertama Ramadan datang dengan langkah yang sangat pelan, seolah enggan membangunkan dunia yang masih ragu. Udara dini hari terasa lebih sejuk dari biasanya. Langit belum sepenuhnya terang, namun cahaya lembut sudah mulai merambat di balik pepohonan. Di rumah kayu itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada sesuatu yang berbeda. Sebuah kesiapan yang tak diucapkan, tetapi terasa nyata. Sang anak terbangun sebelum alarm berbunyi. Jantungnya berdegup cepat, bukan karena terburu-buru, melainkan karena harap yang mengendap sejak malam sebelumnya. Ia duduk di tepi ranjang, menatap pintu kamarnya yang masih tertutup. Biasanya, sahur pertama selalu ia jalani dalam sunyi,
ditemani jam dinding dan doa-doa pendek. Namun pagi ini, ia merasakan kehadiran orang lain, meski belum melihat siapapun. Dari dapur, terdengar suara langkah pelan. Ia menahan napas. Perlahan, ia bangkit dan melangkah keluar kamar. Di sana, di bawah cahaya lampu dapur yang temaram, sang ibu berdiri di depan kompor. Tangannya sedikit gemetar saat mengaduk sayur sederhana. Wajahnya terlihat lelah, tetapi matanya lembut. Ketika melihat anaknya, ia tersenyum kecil, senyum yang mengandung ribuan rasa. "Kamu sudah bangun," katanya pelan. Sang anak mengangguk. "Iya, Bu." Tak ada kalimat lain. Namun momen itu sudah cukup membuat mata sang anak berkaca-kaca. Ia tahu, kehadiran sang ibu di dapur pada sahur pertama bukan hal kecil. Itu adalah bentuk cinta yang diam-diam berani. Tak lama kemudian, langkah lain terdengar. Sang ayah muncul di ambang pintu dapur. Ia tidak mengenakan pakaian pelayanan, hanya kemeja sederhana. Rambutnya sedikit berantakan, wajahnya menyimpan kegelisahan yang belum sepenuhnya pergi. Ia berdiri sejenak, menatap meja makan yang sudah disiapkan. Tak ada simbol, tak ada pernyataan. Hanya 3 piring, 3 gelas, dan makanan sederhana yang disiapkan dengan niat tulus. Sang ayah menarik kursi dan duduk. Sang anak terpaku. Ia tak berani bergerak. Takut momen itu hanyalah ilusi. Namun sang ibu menoleh padanya dan berkata lembut, "Duduklah, makan dulu sebelum adzan." Sang anak duduk perlahan. Tangannya gemetar saat menyentuh sendok. Ia menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Tak ada percakapan panjang. Mereka makan dalam diam. Namun diam kali ini tidak canggung. Diam itu hangat, penuh penghormatan, dan syarat pengakuan tak terucap. Ketika adzan subuh berkumandang dari kejauhan, sang anak menghentikan makannya. Ia menutup mata sejenak, bersyukur dalam hati. Ini bukan sahur yang sempurna. Namun ini adalah sahur yang ia impikan, bersama. Setelah itu, sang anak beranjak untuk sholat. Ia melangkah ke sudut rumah yang biasa ia gunakan. Kali ini, ia tak sendirian. Dari sudut matanya, ia melihat sang ayah berdiri tak jauh, memperhatikan tanpa mengganggu. Tak ada pertanyaan, tak ada penilaian, hanya pengamatan yang jujur. Hari itu berjalan perlahan. Puasa pertama selalu terasa panjang. Sang anak menahan haus dan lapar dengan doa-doa pendek. Setiap kali rasa lemah datang, ia teringat wajah ayah dan ibunya di meja sahur tadi. Kenangan itu menjadi kekuatan. Sang ibu menjalani harinya dengan pikiran yang penuh. Ia melakukan pekerjaan rumah dengan ritme biasa, namun hatinya tak berhenti bergetar. Ia tahu, keputusannya menemani sahur bukan tanpa risiko. Namun ia juga tahu, cinta seorang ibu tak boleh terhenti oleh rasa takut. Sang ayah, di sisi lain, menjalani hari dengan pergulatan yang lebih berat. Puasa bukan sekadar menahan makan dan minum baginya hari itu. Ia menahan pertanyaan, kenangan, dan rasa bersalah yang selama ini ia kubur. Ia memperhatikan perubahan di rumah, ketenangan yang aneh, namun menenangkan. Menjelang maghrib, rumah kembali hidup. Sang ibu menyiapkan hidangan sederhana untuk berbuka. Tak ada kemewahan, hanya kurma, air putih, dan masakan rumahan. Sang anak duduk di ruang tamu, memejamkan mata, menunggu adzan. Jantungnya kembali berdebar. Ia tak tahu apakah mereka akan berbuka bersama. Ia tak ingin berharap terlalu tinggi. Namun ketika adzan berkumandang, sang ayah memanggilnya. "Mari," ucapnya singkat. Sang anak berdiri. Matanya berkaca-kaca. Mereka duduk bertiga. Untuk pertama kalinya, buka puasa terjadi di bawah satu atap, dalam satu meja, tanpa jarak. Sang ayah mengangkat gelasnya. Ia tidak membaca doa yang panjang. Ia hanya menunduk, lalu berkata lirih, "Terima kasih sudah sabar." Kalimat itu menghantam hati sang anak.
Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Sang ibu menunduk, bahunya bergetar pelan. Setelah berbuka, suasana tetap hangat. Tak ada perdebatan tentang keyakinan. Tak ada ceramah. Hanya cerita ringan, senyum kecil, dan kehadiran yang utuh. Malam itu, sang anak bersiap pergi tarawih. Ia mengenakan pakaian sederhana, menyiapkan peci kecil yang sudah lama ia simpan. Ketika hendak keluar rumah, sang ayah memanggilnya sekali lagi. "Hati-hati di jalan," katanya. Sang anak menoleh. Ia melihat ayahnya berdiri dengan wajah yang belum sepenuhnya tenang, tetapi matanya jujur. Ia mengangguk hormat. "Terima kasih, Yah." Tarawih malam itu terasa berbeda. Setiap rakaat terasa lebih ringan. Setiap doa mengalir lebih hangat. Sang anak menangis dalam sujudnya, bukan karena sedih, melainkan karena syukur yang tak terbendung. Di rumah, sang ayah duduk sendirian setelah sang anak pergi. Sang ibu duduk di sampingnya. Mereka tidak saling bicara lama. Namun sang ayah akhirnya berkata, dengan suara bergetar, "Aku tidak tahu kemana ini akan membawaku." Sang ibu menatapnya lembut. "Aku juga tidak. Tapi aku tahu, kita sedang jujur." Kalimat itu membuat sang ayah terdiam lama. Ia menatap langit-langit rumah, lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya, ia menangis tanpa rasa malu.